Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita rasanya harus lebih sering memperhatikan Gubernur baru Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bisa dibilang dia adalah contoh pemimpin yang layak diteladani. Dengan tegas dia menghabisi para pemodal yang begitu saja mempermainkan hukum. Berita terbaru yang ramai dibicarakan adalah keputusannya memerintahkan Satpol PP membongkar objek wisata Hibiscus Fantasy di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor. Menarik untuk dicatat, Hibiscus adalah tempat wisata yang dimiliki BUMN Jawa Barat PT Jaswita. Hibiscus baru saja dibuka pada 11 Desember 2024. Harga tiket masuknya relatif terjangkau dari Rp40.000 sampai Rp90.000 per orang. Terdapat 21 pilihan wahana di Hibiscus Fantasi Puncak. Di antaranya biang lala, flying bee, kora-kora, istana balon, kolam renang, dan rumah hantu. Tapi pengelola Hibiscus ini tergolong keras kepala. Sejak peresmian mereka sudah ditegur pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi teguran itu sama sekali tak diindahkan. Deddy yang baru resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari tak mau berkompromi. Di awal Maret, pembongkaran dan penyegelan dilakukan. Deddy menjelaskan pembongkaran dilakukan karena luas bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan lahan. Semula PT Jaswita hanya mengajukan izin pembangunan lahan sebesar 4.800 meter persegi. Namun dalam pelaksanaannya, PT Jaswita mengembangkan lahan hingga 15.000 meter persegi. Dengan kata lain, sekitar 11.000 meter persegi lahan Hibiscus Fantasi Puncak tidak berizin. Hibiscus juga dituduh menjadi penyebab banjir bandang yang melanda kawasan Puncak, bahkan sampai membenamkan sebagian daerah Bekasi hari Minggu lalu. Pembongkaran tempat wisata ini disambut dengan antusias oleh warga Cisarua karena lokasi Hibiscus merupakan hulu daerah aliran Sungai Ciliwung. Warga yang mendukung pembongkaran mengatakan mereka selama ini sudah berjuang agar pembangunan Hibiscus dihentikan. Mereka sudah datangi PT Perkebunan Nusantara, mereka sudah bersurat ke DPRD tapi tidak mendapat jawaban. Kini harapan dilimpahkan pada Kang Deddy. Pemimpin daerah seperti Deddy memang sejak lama diharapkan ada di Indonesia. Pemimpin yang memilih untuk membela rakyat dan tidak tunduk pada pengusaha. Keluhan tentang penataan Puncak sudah sangat lama disampaikan. Namun para pemodal yang telah menguasai tanah di daerah itu melakukan langkah-langkah eksploitatif dengan mengabaikan regulasi dan peraturan yang sudah ditetapkan. Celakanya lagi, para pimpinan daerah selama ini justru terkesan dengan mudah didikte. Ini yang menyebabkan banyak pihak kini berharap pada Kang Deddy. Deddy kini berusia 53 tahun adalah politikus Gerindra. Dia punya pengalaman lama memimpin daerah. Dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Pada 2019 sampai 2023 dia menjadi anggota DPR dan duduk di Komisi 6. Kinerjanya saat menjadi bupati sangat mengesankan, walau kadang juga kontroversial. Dia misalnya membuat kebijakan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Yang melanggar akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desa dalam beberapa bulan atau bayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa. Jika ada tamu yang misalnya ingin ketemu pacarnya, KTP, kartu mahasiswa, dan pelajarnya akan ditahan. Jika sudah lewat pukul 21, sang tamu akan diminta pulang. Di sisi lain, Deddy sangat dikenal karena keberpihakannya kepada hak-hak beragama dan berkeyakinan warga. Untuk itu, Deddy bahkan pernah memperoleh penghargaan dari Komnas HAM. Deddy memperoleh penghargaan karena perannya melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah yang dipimpinnya. Komnas HAM menyatakan Deddy melawan fenomena yang terjadi di Indonesia. Komnas HAM menganggap saat ini banyak pemerintah daerah mengikuti apa yang diinginkan kelompok intoleran. Deddy sebaliknya justru memperjuangkan toleransi. Pada November 2015 lalu, dia mengeluarkan surat edaran tentang jaminan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan.
Dedi mengatakan siapapun di Purwakarta tak boleh mengganggu keyakinan seseorang dengan catatan ritual keagamaan orang itu tidak mengganggu ketertiban umum. Surat edaran yang menjamin pelaksanaan ibadah itu berbanding terbalik dengan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Negara Ibu Dedi harus mampu menjamin kebebasan beragama rakyat dan bukan sebaliknya. Karena itu dia mengaku kecewa ketika Jawa Barat menempati peringkat teratas dalam daftar pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dikeluarkan Komnas HAM. Hati saya tersayat karena orang Sunda adalah orang yang paling toleran katanya. Seluruh suku bisa hidup di Jawa Barat. Yang muncul sekarang adalah pemahaman-pemahaman baru yang mempengaruhi pikiran sebagian kecil masyarakat Jawa Barat. Pemahaman-pemahaman itu aktornya bukan orang asli Jawa Barat, ujarnya. Dedi tak hanya berhenti pada kata-kata. Dia menjalankan apa yang dikatakannya. Dedi mengupayakan kebebasan beragama di Kabupaten Purwakarta dengan beragam cara termasuk membentuk Satuan Tugas Toleransi. Satgas Toleransi ini terdiri dari berbagai elemen pendukung, diantaranya pegawai Pemda, TNI Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Menurutnya Satgas tersebut dibentuk untuk menghadapi kaum intoleran. Jadi bila ada masyarakat sipil yang menentang toleransi, ada pula masyarakat sipil yang mendukung toleransi. Para anggota Satgas tersebut mengikuti sekolah ideologi. Setiap minggu, para anggota Satgas dididik tentang pemahaman Pancasila, konstitusi, dan juga sudut pandang dalam mazhab-mazhab agama. Negara tidak boleh takut pada premanisme, katanya. Komitmennya untuk membela keberagaman ini membuat Kang Dedi menghadapi banyak cercaan di Purwakarta. Dia disangsikan agamanya atau bahkan disebut syirik, menduakan Tuhan. Ini terjadi juga antara lain karena kegandrungan Dedi pada warisan budaya masa lalu. Di Purwakarta dia membangun puluhan patung yang menampilkan tokoh-tokoh terkemuka. Ada patung tokoh pewayangan, bekas presiden, legenda Sunda, serta patung-patung lain. Ukurannya pun relatif besar. Juga ada batang pohon besar dibungkus kain bermotif kotak hitam dan putih, mirip di Bali. Dedi bilang patung-patung itu dibuat untuk kebutuhan estetika di daerahnya. Ia membangun patung-patung tersebut karena masyarakat pun menyukainya. Namun sebenarnya tak semua orang menyukainya. Serangan demi serangan dilakukan terhadapnya. Sejumlah patung yang dibangun dihancurkan dan dibakar. Bahkan ada tuduhan, Dedi membangun patung-patung itu untuk disembah. Menurut mereka patung bisa merusak akidah. Di berbagai tempat Dedi juga ditolak untuk berbicara. Terakhir saat Dedi jadi tamu di Universitas Indonesia 13 Januari lalu, ada ormas yang memprotes kedatangannya. Tapi itu semua tak bisa menyurutkan komitmen Kang Dedi untuk memperjuangkan keberagaman, kebersamaan, dan toleransi. Kita harapkan saja Kang Dedi Mulyadi akan mengubah image buruk Jawa Barat tentang toleransi beragama dan berkeyakinan. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.